Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Salsabila Liliani. Maaf cringe. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai banyak banget pertanyaan yang masuk dari komentar video YouTube sebelumnya sama di Instagram aku. Beberapa pertanyaan juga banyak banget yang sama, jadi aku mau bikin videonya aja sekalian mau ngasih teman-teman yang pengen banget ikut PMM dan belum tahu apa-apa aja yang harus disiapin gitu kan. Nah, yang pertama, IPK yang digunakan untuk daftar PMM. Nah, balik ke cerita aku ya teman-teman. Aku waktu ikut itu daftarnya di semester 2, tapi kuliahnya dilakukan PMM-nya itu semester 3. Jadi ketika semester 2 aku daftar, itu kan IP aku semester 2 kan belum muncul. Jadi KHS aku yang ada baru yang semester 1. Jadi ya udah daftarnya pakai semester 1. Pokoknya ambil simpelnya aja kalau KHS kalian adanya semester 1, 2, 3 ketika kalian daftar semester 4 ya udah yang dicantumin itu aja. Yang penting yang ada aja lah teman-teman gitu. Jadi ada ketentuan juga IPK harus minimal itu 3 di PMM 2 ya. Belum tahu updatean untuk PMM selanjutnya. Pertanyaan kedua, penyesuaian SKS dengan jatah SKS di kampus asal. Nah, jatah SKS di PMM ini yang bisa dikonversi itu 20 SKS. Jadi kalau teman-teman di kampus asalnya itu dapat jatah 24 SKS, jadi yang harus kita lakukan bagaimana? Yang harus kita lakukan ketika kita mengikuti PMM di kampus penerima, ya udah kita kuliah di kampus penerima cuma 20 SKS, termasuk 4 SKS modul Nusantara. Itu cuma 16 SKS yang teman-teman kalian bisa ambil untuk matkul bebas. Oh ya, matkul ini juga teman-teman harus dikonsultasikan ke prodi teman-teman. Kira-kira setuju nggak Pak Bu, semisal kita mengambil mata kuliah ini untuk dikonversi di mata kuliah ini di kampus asal gitu. Misal aku ya, contohnya gini, misal waktu itu aku memilih pengembangan kurikulum di universitasku UNES untuk dikonversi di problematika pembelajaran di Universitas Nusa Cendana. Boleh nggak ya Pak Bu kita mengambil mata kuliah problematika pembelajaran di Universitas Nusa Cendana untuk memenuhi konversi dari mata kuliah di sini, yaitu pengembangan kurikulum Pak, menyetujui atau tidak. Nah jadi dosen beliau ini bisa memberikan saran atau masukan apa saja, boleh enggak gitu, atau beliau memberikan masukan mending milih mata kuliah ini aja gitu teman-teman. Terus kita udah ambil 20 SKS. Nah 4 SKS-nya gimana Kak? 4 SKS-nya teman-teman bisa lakukan di universitas asal. Jadi teman-teman bisa daring. Waktu itu aku daring beberapa mata kuliah, ada sekitar 3 atau 4 mata kuliah gitu yang daring. Yang satu mata kuliah ini sebenarnya luring, tapi karena ada yang PMM, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk daring. Begitu teman-teman. Terus ada yang nanya juga nih mengenai mata kuliah ini tuh, kalau ada kerja kelompok yang mengharuskan untuk itu luring. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan ke dosen atau ke komting mata kuliah tersebut atau ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian itu mengikuti PMM ini, yang mana teman-teman belum bisa ikut dalam kesempatan luring tersebut. Mungkin teman-teman bisa meminta jobdesk untuk membuat PowerPoint atau mencari materi ya, pokoknya yang bisa dilakukan secara online gitu deh guys. Terus pertanyaan yang ketiga adalah apakah boleh lintas jurusan? Jawabannya boleh banget, tapi dengan persetujuan prodi kalian ya guys. Atau memang mata kuliahnya mirip-mirip tapi beda jurusan, itu oke banget.
Jadi kayak aku kan PGSD, tapi ada satu mata kuliah yang aku ambil di prodi manajemen. Karena di PGSD itu ada mata kuliah kewirausahaan. Aku ambil di Universitas Nusa Cendana itu mata kuliahnya ya hampir sama kayak kewirausahaan. Mata kuliah komunikasi bisnis, agak nyerempet dikit lah ya mengenai bisnis itu. Tapi alhamdulillahnya dosen prodi di UNES saya menyetujui, ya udah nggak apa-apa mau ambil itu juga menarik gitu kan itu. Tapi ya sekali lagi sering-sering konsultasi ya teman-teman, jangan langsung ambil itu aja karena itu masalahnya mengenai nilai teman-teman. Jadi kalau dosen nggak tahu teman-teman ambil mata kuliah apa, tiba-tiba udah selesai aja kuliahnya, tapi tiba-tiba nggak bisa dikonversi ke mata kuliah teman-teman di universitas asal, ya yang itu kan bermasalah, berarti ya itu nanti bisa bermasalah ke nilai teman-teman gitu. Nanti bisa aja ngulang kalau benar-benar dosennya nggak tahu loh, benar-benar nggak menyetujui. Kemudian dites apa aja supaya lolos di PMM ini? Ditesnya gampang banget guys, cuman berkas sama itu tes di laptop, tes komputer ini, survei kebinekaan. Udah 2 aja, nggak ada wawancara, nggak aneh-aneh. Nanti kalian tinggal tunggu pengumuman aja, selesai kita berangkat. Udah silahkan untuk berkuliah di sana dan berjalan-jalan di sana. Terus gambaran survei kebinekaan. Gambaran survei kebinekaan itu soalnya kayak soal toleransi gitu guys. Memang nanti ABC-nya hampir sama, tapi yaudah milih aja yang benar gitu, yang kamu anggap benar. Contohnya itu kayak kemarin itu ketika si A beragama ini dan sedang melakukan ibadah, kemudian si B juga melakukan ibadah, pokoknya yang kamu harus lakukan apa gitu. Pokoknya mengenai toleransi gitu. Itu sekitar 50 pertanyaan atau enggak ya. Dan hati-hati ya guys, karena di tes itu kameranya nyala, jadi harus benar-benar. Waktu itu aku malah sambil ngemil tapi alhamdulillah lolos dong guys. Ya udah alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semester yang boleh ikut PMM itu semester berapa aja? Semester ganjil 3, 5, 7. 1 nggak boleh karena 1 masih maba ya teman-teman. 3, 5, 7. Tapi daftarnya itu 1 semester sebelum ini, 3, 5, 7. Jadi 2, 4, 6. Kita daftarnya di semester genap. Terus kita melakukan PMM-nya itu, perkuliahan di luar pulau itu, di 3, 5, 7. 1 semester di universitas penerima di luar pulau itu. Kemudian dana yang diberikan itu berapa? Lanjut ya teman-teman. Dana yang diberikan itu ada beberapa kategori. Ada dana biaya hidup, dana BPJS, kemudian ada dana kedatangan. Setauku iya cuman 3 itu aja sih. Dana biaya hidup diberikan 1 bulan sekali, 1,2 juta, sudah termasuk biaya kos, terus tempat tinggal. Jadi kalau dikategorikan 500.000 untuk kos, 700.000 untuk biaya hidup di sana. Kemudian untuk BPJS, nah BPJS ini kalau udah ditanggung pemerintah berarti teman-teman nggak dapat, kecuali kalau teman-teman mandiri, jadi setiap bulan bayar sendiri gitu kan. Jadi teman-teman dapat 150.000. Kemudian ada dana kedatangan. Jadi pertama kali kita datang di sana kita diberikan dana untuk uang saku aja sih. Jadi itu 600.000. Ini di PMM 2 ya teman-teman. Belum tahu kalau di PMM selanjutnya. Tapi paling tidak harusnya sama sih gitu. Kemudian kalau contohnya aku sudah menerima KIP, untuk teman-teman penerima KIP sayangnya ini tidak bisa mendapatkan 1,2 secara utuh karena ini kan sama-sama pemerintah ya teman-teman yang memberikan. Jadi
pemerintah ini nggak mau memberikan double dana kehidupan gitu loh. Jadi 1,2 ini dikurangi dana KIP teman-teman per bulan. Misal KIP-nya per bulan 800.000, 1,2 dikurangi 800.000, ya udah dapat 400.000 per bulan. Seperti itu guys. Kemudian ada yang nanya juga, tiket keberangkatan dan kepulangan apakah ditanggung sendiri? Jawabannya tidak sama sekali. Udah kita tiba-tiba dapat notif email, dapat etiket, udah kita tiba-tiba menerima etiket dan langsung berangkat aja gitu. Ya nggak dadakan juga sih, mungkin hamin 3 minggu, hamin 1 bulan. Kita nggak suruh bayar sendiri kok, nggak pesan sendiri, udah dipesenin pemerintah gitu guys. Jadi kita nggak ada kita keluar uang untuk tiket keberangkatan pesawat dan kepulangan tuh nggak ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada surat izin perguruan tinggi minta ke siapa? Kalau aku mintanya ke fakultas. Jadi kalau di UNES itu ada namanya Siradi, di apps UNES itu kita bisa minta surat ini, kita tinggal minta print out ke fakultas, terus kita yang minta tanda tangan, udah gitu. Fakultas sih nggak usah sampai rektor, tapi kalau teman-teman mau ke rektor juga bisa. Terus perlu izin dulu apa langsung daftar baru bilang ke pihak kampus? Jawabannya perlu izin dulu, sangat-sangat perlu izin dulu. Jangan sampai teman-teman tiba-tiba daftar, tiba-tiba baru ngabarin ke dosennya kalau Pak aku PMM lolos di universitas ini. Ya kalau universitas itu yang menerima kamu itu ada mata kuliah yang sama dengan di kampus asalmu. Ya kalau dosennya menyetujui sih oke-oke aja ya, tapi kalau semisal kaprodinya atau daerah jajaran prodinya itu tidak menyetujui, itu yang bikin bingung, sangat-sangat bingung, sangat-sangat riwah guys. Mending kalian izin dulu, Pak aku mau ikut PMM, mau ikut pertukaran mahasiswa merdeka di universitas ini. Di universitas ini ada mata kuliah beberapa yang sama Pak, ada mata kuliah ini dan ini kan juga ada di universitas saya. Universitasku kan Universitas Negeri Semarang Pak, dan nantinya juga akan dikonversikan, bisa dikonversi atau tidak begitu. Nah kalau memang belum ada, kalau nggak ada sama sekali mata kuliah yang mirip, itu benar-benar harus dikonsultasiin ya guys, bisa dikonversi atau enggak. Kalau nggak bisa dikonversi ya berarti nilaimu sia-sia kamu kuliah di luar pulau gitu. Jadi sangat-sangat penting. Nah pertanyaan yang terakhir yang harusnya dipertamain adalah apakah kita harus memilih kampus di luar pulau? Jawabannya wajib luar pulau. Jadi kalau kampus kita di Jawa, kita tidak boleh memilih kampus yang ada di Pulau Jawa. Terus kalau KTP kalian di Sumatera, kalian kuliah di Jawa, kalian harus memilih kampus yang tidak berada di Jawa dan tidak berada di Sumatera. Kalian harus mungkin milih di Kalimantan, milih di NTT, milih di Maluku atau mana. Ya udah, yang penting luar pulau guys gitu. Oke. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan chat di komentar di video ini, atau mungkin teman-teman bisa langsung DM Instagram aku kalau mau dapat fast respon gitu. Oke, sekian, terima kasih guys, semoga bermanfaat. Maaf banget belibet ya kalau omong. Bye.